Di sisi Baron Zekman, dia yang melihat Roman sedang bersiap akan melancarkan serangannya, sambil tersenyum dia berkata kalau Roman benar-benar orang yang sangat bodoh. Karena, serangan yang akan dilancarkan oleh Roman akan sia-sia. Dikarenakan tembok kastil mereka telah dilengkapi dengan banyaknya lapisan sihir pertahanan. Namun, di sisi Roman, dia yang sudah siap akan melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik pedang Heavenly Demon dengan mengeluarkan begitu besar aura pekatnya. Hal tersebut membuat Baron Zekman terkejut. Dan ketika serangan pedang Heavenly Demon gerakan pertama tersebut dilancarkan, dinding benteng kastil tersebut pun roboh dengan sangat mudahnya, yang membuat Baron Zekman pun mulai merasa panik. Karena sudah tidak ada hal yang bisa ia lakukan untuk menyerang kembali Roman Dimitri, Baron Zekman pun bersujud menyerah meminta ampun kepada Roman Dimitri, dan diketahui, di balik tindakannya tersebut, Baron Zekman beranggapan, kalau pihak Roman Dimitri pasti akan membutuhkan banyak prajurit untuk mengawasi tahanan, soalnya tawanan bisa digunakan sebagai alat pertukaran, dan karena hal itu, Baron Zekman meyakini, kalau dirinya tidak akan dibunuh oleh Roman Dimitri. Dalam pemikiran, Baron Zekman dan Roman Dimitri berbeda terbalik, karena, setelah menghampiri Baron Zekman yang sedang bersujud meminta ampun, tanpa ragu Roman langsung menginjak kepalanya sampai menyentuh tanah, sehingga, Baron Zekman yang diperlakukan seperti itu pun mempertanyakan apa yang Roman lakukan. Dan setelah Roman bertanya apakah pria di depannya tersebut adalah Baron Zekman setelah membenarkan hal tersebut, dia lalu bertanya kembali, kenapa Roman melakukan tindakan tersebut kepadanya? Karena, memperlakukan tawanan seperti itu tidak akan berakhir baik bagi kedua belah pihak. Namun, Roman dengan tegas berkata kalau dia tidak ada niatan menjadikan Baron Zekman atau pasukan Kekaisaran Kronos yang meminta ampun kepadanya menjadi tawanan Dimitri. Sehingga, Baron Zekman yang mendengar itu pun mulai merasa panik, dan setelah mengeluarkan pedangnya, meski Baron Zekman meminta ampunan sekali saja untuk hidupnya itu, serta membujuk Roman dengan berkata kalau Roman mengampuninya hal tersebut bisa menguntungkan orang-orang Dimitri yang menjadi tawanan Kekaisaran Kronos, Roman dengan tegas berkata kepada Baron Zekman kalau dia sudah benar-benar salah paham, karena, dalam medan peperangan melawan dirinya, hal seperti kata ampun sudah tidak berlaku lagi. Dan dengan perkataannya tersebut, Roman pun langsung membunuh Baron Zekman beserta para pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di Kastil Tesla. Sementara itu, di saat bersamaan di tempat lain, tepatnya di tempat pertemuan para pemimpin wilayah yang mendukung kepada pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya. Di pertemuan tersebut, Raja Frank berkata, kalau Roman sudah memberikan hasil yang baik sejauh mereka mengikuti kiprah Roman dengan Roman yang berhasil menjatuhkan Laskal dan Kortas. Dan dengan pencapaian tersebut, Raja Frank pun berkata, bukankah mereka harus mengirim bala bantuan di detik itu juga? Namun, Edwin Hector berkata kalau itu belum waktunya, karena dilihat dari apa yang dilakukan oleh Roman, Edwin Hector berkata kalau Roman ingin membuktikan kalau dia bisa mengalahkan Kekaisaran Kronos hanya dengan kekuatan Dimitri dan aliansinya. Sementara itu, di sisi Raja Redford, dia yang mendengar perkataan dari Edwin Hector sedikit merasa was-was karena, ia pikir kalau Duke Bamford bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Namun, Edwin Hector meyakinkan mereka dengan memberikan informasi kenangan pahit saat dulu ia berperang melawan kerajaan Dimitri, dengan Edwin Hector yang berkata, ketika dia mendengar Roman membuka warp gate di benteng Kortas, itu benar-benar membuatnya merinding, karena Roman sudah menerapkan strategi yang pernah ia lakukan dulu, di perang perbatasan selatan yang berakhir dengan kekalahan telak bagi kerajaan Hector. Di waktu tersebut, Edwin Hector berkata, kalau strateginya tidak ada yang berjalan dengan baik, dan itu kali pertama Edwin Hector merasakan kekalahan telak, dan satu-satunya alasan dalam kekalahan tersebut adalah variabel yang bernama Roman Dimitri,
dan seandainya variabel tersebut tidak ada, Edwin Hector meyakini kalau kerajaan Hector bisa memenangkan peperangan tersebut, dan karena hal itu, daripada perkembangan dan perluasan kekaisaran Kronos, Edwin Hector berkata kalau dia lebih takut pada Roman yang mengalahkan lawan-lawannya selama ini. Dan karena sudah tahu semengerikan apa Roman Dimitri, Edwin Hector berkata kepada mereka, kalau mereka cukup menunggu dan mempercayai apa yang akan Roman lakukan selanjutnya. Di tempat lain, di benteng Tesla yang baru direbut oleh pasukan aliansi kerajaan Dimitri, terlihat Kevin yang sedang berlatih dengan menggunakan imajinasinya, dan di dalam imajinasinya tersebut, Kevin yang terlihat sedang berhadapan dengan Sven pun mencoba bertarung kembali dengan dirinya. Namun dalam pertarungan tersebut, karena kekuatan Kevin terpaut jauh dari kekuatan Sven, dia pun mulai terdorong oleh serangan yang dilancarkan oleh Sven, dan dengan sedikit celah yang dimiliki oleh Sven pun berhasil memenggal Kevin dengan sangat mudahnya. Setelah pertarungan tersebut selesai yang membuatnya terpuruk karena kalau dia yang melawan prajurit kuat seperti Sven membuatnya kalah yang mengakibatkan tuannya yang harus turun tangan. Kevin pun mulai merasa kesal dengan ketidakberdayaannya yang bahkan tidak bisa menjadi bantuan bagi tuannya tersebut. Di dalam hatinya, Kevin berkata kalau dia benar-benar tidak mau menjadi beban bagi tuannya tersebut. Dan tak berselang lama, Roman yang datang pun memanggilnya kemudian berkata kepada Kevin, kalau ada yang harus ia katakan kepada Kevin. Di dalam perbincangan tersebut, Roman berkata, kalau setelah memahami aura, dia menyadari kalau tatanan dunia yang mereka huni benar-benar salah. Awalnya, Roman mengira kalau hal tersebut adalah metode baru karena bisa mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dalam sekejap mata. Namun ketika dia melawan salah satu ksatria aura terkuat benua Barbosa, Roman akhirnya tersadar kalau itu benar-benar salah. Dengan dibandingkan dengan teknik pedang murim dataran tengah itu yang bukan hanya tentang kekuatan, kelembutan yang bisa mengalahkan kekuatan. Teknik pedang dari petarung murim itu beragam dan itu juga alasan terbentuknya murim Jianghu. Namun, cara dunia yang sekarang Roman huni mengendalikan Ki benar-benar aneh, dan dibandingkan dengan sihir, bisa dikatakan kalau metode aura dari ksatria aura tidak lebih dari kecacatan, dan karena hal itu, Roman mendapatkan keyakinan dari hal tersebut, kalau teknik pedangnya adalah teknik yang terbaik di benua yang sekarang ia huni. Dan dengan fakta tersebut, dalam pertarungan maut, Roman berkata kepada Kevin kalau kekuatan aura bukan menjadi penentu untuk sebuah kemenangan. Dengan hal itu, tidaklah mustahil kalau Kevin bisa mengalahkan ksatria aura 6 star selama Kevin bisa memahami dasaran dari aura dan mempunyai kekuatan untuk menandinginya. Dan dengan melihat keteguhan Kevin yang tak mau kalah melawan musuhnya lagi, Roman pun akhirnya berkata, kalau dia akan mengajarkan sebuah teknik kepada Kevin yang selalu ia gunakan, yang tak bukan adalah teknik Heavenly Demon. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.